Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia dengan saya sendiri Siti Fatimah Zahro, saya akan mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan. Baik, untuk penjelasan yang pertama adalah hubungan kerja karyawan dan pengusaha. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Yang kedua, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya ada hak dan kewajiban karyawan. Yang pertama, menjadi anggota serikat tenaga kerja. Kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan atau KE. 3, menerima upah yang layak. 4, membuat perjanjian kerja atau PKP. 5, hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil. 6, hak karyawan perempuan seperti PMS atau cuti hamil. 7, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pengusaha. Yang pertama, pengusaha berhak atas hasil dan usaha karyawan. Kedua, pengusaha berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. 3, pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada sistem upah. A. Upah per jam. Pasal 16 PP 36 atau garing 2021. Yang pertama, penetapan upah per jam hanya dapat dilakukan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Yang kedua, upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. B. Upah per hari. Pasal 17 PP 36 garing 2021. Yang pertama, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 2. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. C. Upah per bulan. Pasal 18 dan 19 PP 36 garing 2021. Yang pertama, ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Yang kedua, penetapan besarnya upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Untuk yang terakhir yaitu ketentuan PHK. Yang pertama, dalam UU 13 2020 pasal 163, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan bekerja tidak bersedia melakukan hubungan kerja. Kedua, PHK juga dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya. Ketiga, lebih lanjut, PHK dapat dilakukan karena perusahaan tutup diakibatkan mengalami kerugian yang telah dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik atau keadaan memaksa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.